Iya, selamat siang anak-anak. Kita akan masuk dalam pelajaran kita yang selanjutnya di jam kedua ini. Dan saya mau bertanya buat anak-anak, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang gambar ilustrasi atau gambar cerita, maka tentu anak-anak masih ingat macam-macam gambar ilustrasi. Ada yang masih ingat? Coba Timothy. Coba Melanie. Iya, macam-macam gambar ilustrasi itu. Yang pertama itu adalah cerita bergambar. Yang kedua adalah komik. Yang ketiga cover. Yang keempat majalah. Yang kelima pamflet. Yang keenam kartun. Dan yang ketujuh adalah karikatur. Nah, untuk pelajaran kita di jam kedua ini, silahkan kalian buka buku kalian di halaman 60 sampai 61. Khususnya kita akan belajar tentang gambar ilustrasi secara khusus, itulah cover. Nah, anak-anak, berbicara tentang cover, di sini kita mau memperhatikan apa itu cover. Ada yang masih tahu apa itu cover? Iya, cover itu adalah bagian buku yang berupa gambar dan biasanya mewakili isi buku. Buku apa saja? Nah, contohnya mana? Ini contohnya. Ini adalah cover. Ini belakangnya. Ini adalah cover. Coba lihat buku paket kalian. Nah, anak-anak bisa juga entah buku paket, buku cerita, majalah, komik, tentu masing-masing punya cover. Nah, anak-anak, gambar khususnya di cover ini, ya, di cover ini, coba semua perhatikan. Gambar ilustrasi pada cover itu harus dibuat sebagus dan semenarik mungkin. Coba lihat. Ini orang lihat bagus, menarik, bagus sekali. Nah, tujuannya apa? Tujuan membuat cover ini bagus dan menarik. Tujuan yang pertama adalah supaya menarik perhatian orang untuk membaca buku tersebut. Tetapi yang kedua adalah membuat orang penasaran waktu jalan-jalan ke toko buku dan melihat, wah, penasaran nih, kok cover di depannya bagus sekali, orang tertarik. Nah, itulah tujuan bagaimana mendesain membuat cover ini semenarik dan sebagus mungkin. Nah, berbicara cover, jangan lupa cover itu selalu ada dua sisi. Dua sisi itulah, ini sisi depannya dan ini sisi belakang. Sisi belakang dari cover ini. Jadi ini sisi belakangnya, ini sisi depan. Dan kedua sisi ini tidak bisa dipisahkan. Antara sisi depan, cover depan dan cover belakang tidak bisa dipisahkan. Karena mereka menyatu supaya dapat menguatkan isi buku, sehingga tidak terlepas halaman demi halaman. Nah, anak-anak, untuk menjadikan sebuah cover buku menarik harus memperhatikan kriterianya supaya cover itu menarik. Apa saja kriterianya? Apa saja kriteria yang harus dimiliki kriteria atau unsur yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah cover? Yang pertama, harus terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Judul ini harus dibuat bagus. Ini judulnya harus dibuat
bagus. Lalu apalagi? Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ini kalimat penjelasnya, menjelaskan tentang semua isi di dalam buku. Lalu yang ketiga itu adalah terdapat nama penulis dan identitas penerbit. Di sini ada nama penulisnya, lihat nama penulisnya dan penerbitnya ada di kanan bawah sini. Lalu jangan lupa juga harus menyertakan gambar yang menarik. Ada gambar yang menarik, ada gambar manusia, hewan, tumbuhan. Karena kita belajar tentang makhluk hidup, maka gambarnya harus sesuai dengan judul yang akan dibahas di dalam isi buku. Lalu yang berikutnya adalah terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Jadi di sisi belakangnya ini harusnya ada penjelasan singkat, sinopsis ya, penjelasan singkat tentang isi buku itu harus ada di belakang, tapi kita nggak ada. Lalu yang berikutnya adalah terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah ini punggungnya, lihat punggung buku ini ada identitasnya. Jadi di punggung buku ini ada identitasnya. Nah itulah kriteria yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah cover. Nah anak-anak bisa mempelajarinya lebih lagi itu secara singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini. Dan untuk tugasnya kalian saya berikan untuk membuat cover hari ini dan harus dikumpul juga. Silahkan tugasnya kalian bisa memperhatikan karyaku halaman 61. Silahkan kalian mendesain sebuah cover sesuai dengan judul yang sudah diberikan di dalam tugas tersebut. Buat dalam kertas, bisa di buku gambar, bisa di sebuah kertas HVS, tapi dibuat semenarik dan sebagus mungkin supaya menarik perhatian orang atau membuat orang penasaran. Selamat mengerjakan tugasnya pada siang hari ini. Dan jika sudah selesai tugasnya dikumpulkan kepada saya, lalu semua masing-masing berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok, Tuhan Yesus memberkati.